Shalom Pak Andreas. Shalom Pak Luki. Welcome back Pak. Rasanya sudah berapa abad kita nggak ketemu Pak. Terima kasih sudah mengundang saya kembali ke sini. Oh selalu senang Pak mengundang Bapak karena Bapak suka ngopi jadi itu menambah. Saya sudah menikmati tadi. Nah itu dia Pak, menambah semangat kita untuk ngobrol Pak. Iya, nah, terima kasih. Thank you banget sekali lagi Pak Andreas di tengah-tengah kesibukan mengajar di CT Amanat Agung masih menyediakan waktu untuk boleh ngobrol-ngobrol bersama-sama dengan saya nih Pak ya. Kita akan ngobrol tentang Allah Tritunggal nih Pak ya. Ini tentu mungkin salah satu topik yang maha sulit kali Pak di dalam teologi begitu Pak ya, dan tentu dalam waktu yang singkat kita tidak bisa mengadres semua hal terkait dengan Allah Tritunggal. Tetapi kita akan sama-sama ngobrol beberapa hal yang mungkin mendasar, yang mungkin seringkali jadi pertanyaan banyak orang Pak ya. Nah sebelum kita lanjutkan obrolan kita berdoa terlebih dahulu Pak ya. Kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar pada hari ini. Kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami, baik hamba-Mu dan Pak Andreas yang ada di studio ini, maupun juga saudara-saudara kami yang menyaksikan program ini. Kami semua dipimpin oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran Tuhan sendiri, dan kebenaran itulah yang kiranya akan memerdekakan kami dan menolong kami untuk semakin mengenal Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Pak Andreas ngomong soal Allah Tritunggal, topik yang sulit, topik yang juga bisa kita soroti dari berbagai macam sudut pandang, saya kira begitu ya. Nah, tapi mungkin ke yang basic dulu kali Pak ya. Sebenarnya sejak kapan orang Kristen atau orang-orang yang percaya Yesus, pengikut Yesus begitu ya, sejak kapan orang Kristen itu mulai menyadari, mulai kemudian membuat pernyataan begitu Pak, bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah Tritunggal begitu. Pastikan ada semacam setidaknya titik mulanya lah Pak ya, begitu ya. Nah sebab kalau kita baca di Alkitab memang khususnya misalnya Perjanjian Lama begitu kan Pak ya, kita mungkin kok kayaknya tidak melihat adanya indikasi apa-apa begitu ya. Tapi kemudian kok setelah dalam perjalanan berikutnya lalu kemudian istilah ini muncul atau kesadaran ini muncul begitu Pak. Iya, betul. Kita mungkin harus memahami juga yang Pak Luki tadi mengatakan sepertinya di Perjanjian Lama tidak memberikan singgungan soal itu. Dan sebenarnya Perjanjian Lama dan kemudian penerusannya sebelum Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi itu orang yang sangat monoteistik. Dan apalagi setelah pembuangan dari Babel, ketika mereka kembali ke tanah Israel, mereka menjadi orang yang sangat monoteistik. Tidak boleh ada Allah lain yang dibandingkan, disandingkan, ditandingkan dengan Allah Yahweh. Jadi kita harus menyadari itu. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi semuanya, yang berangkat dari tradisi yang seperti itu. Yang monoteistik tadi. Yang monoteistik seperti itu. Jadi sebenarnya kita mungkin akan berpikir begini, mereka adalah orang terakhir yang akan berpikir mengenai Allah yang punya 3 pribadi, misalnya 3 diri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin mereka adalah orang terakhir, tapi enggak, justru sebenarnya enggak. Mereka orang Yahudi yang sangat monoteistik, tapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika mereka mulai ikut Tuhan Yesus, paradigma berpikir mereka berubah. Cara mereka membaca Alkitab Perjanjian Lama juga berubah. Dan mereka tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Artinya apa? Memang ada faktor-faktor yang penting sekali yang membuat orang-orang Kristen mula-mula, mulai dari para rasul, murid-murid para rasul dan seterusnya. Ya, tapi kalau kita sebut orang Kristen mula-mula, jelas adalah para rasul. Itu yang paling awal. Ada faktor yang membuat mereka menyadari bahwa Allah yang mereka percayai tidak semata-mata bisa didefinisikan hanya dengan monoteisme. Nah, faktor apa sebenarnya kemudian akhirnya mereka memunculkan satu pemahaman bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 diri dalam kesatuan, tapi di dalam kesatuan itu ada 3 diri. Saya kira ada 2 faktor yang sangat penting Pak Luki. Kalau kita membaca Alkitab dan kemudian kita juga membaca bagaimana pemahaman ahli-ahli Alkitab tentang Perjanjian Baru, ada 2 faktor yang mungkin yang sangat penting. Yang pertama jelas adalah pewahyuan Allah melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus berinkarnasi dan kemudian khususnya juga ketika Roh Kudus
dicurahkan. Itu kan bagian dari pewahyuan Allah. Ketika Allah datang ke tengah-tengah dunia dalam diri Yesus Kristus, Yesus itu tidak mungkin bisa dipahami oleh murid-murid hanya manusia biasa. Karena apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus klaim tentang dirinya itu lebih dari manusia biasa. Dan murid-murid ketika bertemu dengan Yesus pun adalah demikian. Misalnya ketika Yesus menyebut nama diri dia sebagai anak disandingkan dengan Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Buat orang Yahudi ini tidak mungkin bisa disandingkan kalau Anak dan Roh Kudus itu tidak selevel dengan Bapa. Dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ketika hal itu muncul dari mulut Yesus, murid-murid sudah menyadari ini something nih. Di dalam monoteisme mereka. Juga misalnya ketika Yesus mengatakan dosamu kuampuni, Yesus melakukan hal-hal yang hanya menjadi hak istimewanya Allah untuk melakukan, atau Yesus mempunyai satu penegasan yang sangat dekat dengan Allah. Dia berkata-kata, misalnya dia sebelumnya ada bersama dengan Allah dalam kemuliaan Allah. Pengalaman-pengalaman mendengar Yesus berbicara seperti itu, seperti yang kita baca dalam Perjanjian Baru, itu mengubah paradigma. Jadi kita menyebutkan faktor ini adalah faktor pewahyuan Allah. Allah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, tapi Yesus ini bukan Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Tetapi Yesus ini juga tidak bisa sekedar hanya seorang manusia biasa. Dia levelnya itu ada di Bapa. Demikian pula ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka melihat ini bukan sekedar hanya kuasa, juga bukan hanya sekedar bikinan manusia atau satu diri manusia, bukan. Jadi sebenarnya pengalaman dengan pewahyuan Allah di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itulah yang membuat mereka sebagai orang Yahudi yang sangat monoteistik mulai mengubah cara berpikir mereka, bahwa Allah yang mereka sembah memang betul satu, monoteistik tetap ada, tapi bukan hanya sekedar monoteistik. Ada tiga diri Allah, tapi bukan tiga Allah. Jadi disitulah sebenarnya benih mulai muncul apa yang kemudian kita kenal dengan doktrin Allah Tritunggal. Ini menarik ya, Pak Andreas ya. Artinya begini kan sebenarnya, seperti yang Pak Andreas tadi katakan begitu, saya kira ini penting sekali untuk tegaskan. Orang Yahudi dengan pandangan monoteistik yang begitu ketat, tidak mungkin akan serta-merta memunculkan sesuatu yang berkontradiksi dengan keyakinan mereka kan, Pak, begitu ya. Tetapi pada waktu berkesempatan mengalami atau menerima pewahyuan dari Allah, Allah menyatakan dirinya kepada manusia begitu ya. Mereka juga begitu peka dan kemudian terbuka bahwa iya, ternyata seperti Pak Andreas tadi katakan, monoteistik yang selama ini kami pikirkan ini mungkin tidak utuh atau belum lengkap gitu kali Pak. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang lebih daripada itu, kira-kira seperti itu. Sebenarnya betul, Pak. Dan ini faktor kedua yang saya tadi ingin katakan, yaitu bahwa pengalaman mereka dengan Yesus, khususnya dalam penyembahan mereka kepada Yesus, itu yang membuat mereka dalam pengalaman eksistensial para murid, membuat mereka tuh betul-betul paradigmanya berubah. Sebenarnya kita juga punya pengalaman seperti ini. Misalnya kalau Pak Luki, katakanlah awalnya Pak Luki adalah percaya kepada Allah yang monoteistik, yang betul-betul Allah yang monoteistik, tidak ada Allah lain kecuali Allah monoteistik itu. Tapi suatu saat Pak Luki ikut KKR-nya orang Kristen, kebaktian di gereja, dan kemudian dibilang, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus bisa menyelamatkanmu. Dan entah bagaimana pada waktu itu Pak Luki tergerak, bilang, saya mau terima Tuhan Yesus. Kemudian langsung akan berpikir, Tuhan Yesus itu siapa? Kok dia bisa menyelamatkan saya? Tapi karena dorongan itu begitu kuat, Bapak berlutut di hadapan yang namanya Tuhan Yesus itu, ini sudah akan mengubah paradigma Bapak. Bahwa yang namanya Yesus, dia juga tidak sama dengan Bapak. Ini buat murid-murid ya. Ketika mereka menyembah Tuhan Yesus, misalnya kita ambil contoh Thomas, dia berlutut di hadapan Yesus, dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus tidak marah. Yesus tidak, bahkan Yesus hanya bilang, berbahagialah kamu Thomas. Walaupun lebih berbahagia orang berikutnya yang tidak melihat tapi percaya. Tapi Thomas juga ada bahagianya juga. Begitu. Orang Yahudi bisa berlutut menyembah di hadapan seorang yang mungkin oleh orang lain dianggap sebagai manusia biasa.
Ini kan sebenarnya satu revolusi teologi, Pak. Iya, iya, iya. Mengapa mereka sampai bisa berlutut? Nah, ini pengalaman mereka bersama Tuhan Yesus. Bahwa satu otoritas yang dari Tuhan Yesus, yang mengalir keluar dari Tuhan Yesus, yang memanggil mereka untuk ikut, menyerahkan diri untuk ikut Yesus, percaya kepada Yesus. Mereka berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Mereka menyembah Yesus. Dan itu yang terjadi pada murid-muridnya para rasul. Ketika gereja mulai berdiri, yang mereka sembah siapa? Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kalau Yesus Kristus, Roh Kudus itu bukan Allah, itu penyembahan berhala. Tapi orang Yahudi tidak mungkin akan sembarangan menyembah berhala seperti itu kalau tidak ada suatu pengalaman yang sangat-sangat eksistensial dengan wahyu Allah itu, yang membuat mereka mengalami suatu yang saya sebut sebagai revolusi teologis itu. Iya. Thank you banget nih Pak penjelasannya, saya kira sangat lengkap sekali. Mungkin pendengar kita kalau ingin lebih yakin begitu terhadap apa yang tadi Pak Andreas sudah sampaikan, bahwa orang Yahudi itu pasti nggak akan sembarangan berubah begitu ya. Mungkin perlu membaca Alkitab Perjanjian Lama, khususnya ketika peristiwa pembuangan ke Babel. Lalu kemudian mungkin beberapa tulisan-tulisan periode intertestamental kali Pak ya, antara perjanjian baru. Di situ akan ketahuan sekali betapa ketatnya, betapa mereka mati-matian, mungkin mati lebih baik daripada harus berubah pandangan Pak ya. Betul. Mereka tuh disebut oleh ahli-ahli Perjanjian Lama, mereka itu orang yang sudah kapok dengan penyembahan kepada politeisme atau menyembahan berhala. Karena mereka mulai menyembah berhala ini itulah, maka kemudian mereka dihukum, dibuang ke Babel, dibuang ke negeri-negeri asing lainnya. Ketika mereka kembali ke negeri mereka, itu dari zaman Ezra, Nehemia dan seterusnya, itu mereka sudah seperti punya satu moto lah, lebih baik mati daripada menduakan Allah ini. Betul. Wow, ini saya kira ini penting sekali untuk kita sama-sama mengerti begitu. Jadi perubahan paradigma yang begitu luar biasa, dan semakin mengerti apa yang dari Pak Andreas sudah sampaikan begitu ya, semakin kita meyakini bahwa tidak mungkin mereka ini asal-asalan sembarangan meresikokan diri mereka, nggak mungkin begitu. Betul. Sebenarnya itu Pak, faktor kristologis ya, faktor bertemu Tuhan Yesus Kristus, faktor mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus, faktor mereka diubahkan oleh Tuhan Yesus, itu faktor luar biasa besar. Sehingga mereka bisa sampai berubah paradigma teologis, revolusi teologis yang saya sebutkan. Ini faktor pintu masuknya karena mereka ketemu Tuhan Yesus. Makanya saya bilang tadi, ini pengalaman kita bisa terjadi seperti itu juga. Betul. Tadi mungkin kita sangat melecehkan mengenai Allah ada Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa terima. Saya kira dengan penjelasan Pak Andreas yang sangat fundamental ini saja, saya kira sudah sangat menolong kita untuk berpikir tentang doktrin Allah Tritunggal begitu kan Pak ya. Nah, tetapi seringkali ada tuduhan seperti ini juga sih Pak, khususnya terkait dengan doktrin Allah Tritunggal, adalah istilah Tritunggal itu nggak ada di Alkitab begitu kan. Sementara orang Kristen, khususnya ya kita lah Pak ya, kekristenan secara mayoritas begitu ya, Kristen yang ortodoks kan menganggap bahwa doktrin Allah Tritunggal itu adalah doktrin yang mayor begitu kan Pak. Boleh dikatakan tuh doktrin inti begitu ya. Nah, bagaimana mungkin doktrinnya begitu mayor yang inti, tapi kemudian istilah Tritunggal itu sendiri tidak ada di Alkitab begitu ya. Nah, jadi maka kemudian muncul tuduhan-tuduhan mungkin boleh dikatakan bahwa doktrin ini yang disebut dengan mayor ini sebenarnya tidak ada dasar Alkitabnya, atau bahasa populernya tidak biblical, kira-kira betul. Ya, bahkan juga dikategorikan sebagai ini kesimpulan yang keliru di dalam mencoba untuk memahami dan menjelaskan tentang Allah yang ada di dalam Alkitab gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana menyikapi tuduhan seperti ini? Sebab ini mungkin salah satu tuduhan yang umum kali Pak ya, begitu ya. Bukan hanya dari orang-orang yang non-Kristen, tetapi bahkan juga mungkin ada beberapa entah bagaimana sekelompok orang Kristen tertentu yang merasa bahwa doktrin ini betul. Dianggap keliru begitu Pak. Betul Pak, ada dari kalangan aliran kekristenan tertentu yang kemudian kita sebut sebagai aliran bidat, yang bahkan mengatakan doktrin Allah Tritunggal itu penemuan setan. Sampai sejauh itu Pak ya. Jelas sekali itu tuduhan yang sudah sangat-sangat serius sekali kalau disebut itu penemuan setan begitu. Oke, tetapi di kalangan Kristen
saya yakin tetap ada orang menganggap sebenarnya orang-orang Kristen tidak boleh percaya kepada Allah yang disebut Tritunggal karena dianggap nggak alkitabiah. Kalau ditanya kenapa nggak alkitabiah, karena istilahnya tidak ada di situ. Betul. Gitu ya, karena biasanya orang yang berbicara seperti ini memang sudah berangkat dari satu kepercayaan bahwa Allah itu satu. Jadi tekanan pada oneness-nya itu yang ditekankan dulu. Jadi maka karena itulah kalau ada disebut 3 diri, 3 pribadi, ada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian mereka sudah langsung nggak setuju. Nah, untuk menyatakan ketidaksetujuannya, kemudian mereka mengatakan ini nggak alkitabiah. Kenapa nggak alkitabiah? Salah satu alasannya seperti tadi, kan karena istilahnya tidak ada di Alkitab. Sebenarnya betul istilah itu tidak ada di Alkitab. Ya Pak Luki. Istilah itu muncul pertama kali dalam catatan sejarah teologi itu di abad kedua. Seseorang bernama Tertullianus yang membuat satu istilah, kata Trinitas. Jadi dari 2 kata, tri dan unitas. 3 dan kesatuan. Tri, 3, unitas. Ya unity gitu ya. Unitas. Jadi digabung menjadi Trinitas. Kemudian Indonesia menjadi Tritunggal. Betul, kita harus akui istilah itu muncul di abad kedua, bukan tertulis di dalam Alkitab. Namun kita salah berpikir kalau istilahnya tidak ada di Alkitab, kata itu tidak ada di Alkitab, itu pasti tidak alkitabiah. Kenapa? Kata atau istilah itu membawa konsep. Kata kita gunakan, istilah kita gunakan karena kita anggap kata-kata itu atau istilah-istilah itu bisa membawa konsep-konsep yang kita ingin nyatakan, kita ingin perlihatkan. Jadi jangan dulu kita langsung bilang, oh kata itu nggak ada, istilah itu nggak ada. Tapi konsepnya ada apa enggak? Betul. Saya ambil contoh Pak. Saya berani mengatakan kebenaran sejati. Allah mencintai orang Tionghoa. Allah mencintai orang Batak. Tanya saya Alkitabiah nggak? Sangat Alkitabiah. Benar, 100% benar. Allah mencintai orang Sunda. Tapi istilah orang Tionghoa, orang Batak, orang Sunda nggak ada tuh di Alkitab. Iya. Betul. Jadi tapi kan kita nggak bisa bilang karena istilahnya nggak ada, maka itu nggak Alkitabiah. Kenapa saya berani mengatakan itu Alkitabiah? Konsepnya ada. Allah mencintai manusia, memberikan anaknya yang tunggal. Orang Tionghoa, orang Batak, orang Sunda itu manusia. Jadi konsepnya ada. Saya boleh menggunakan istilah lain untuk mengungkapkan konsep itu. Allah mencintai Indonesia dan berbagai istilah-istilah lain sebenarnya tidak biasa, bahkan tidak kita temukan di Alkitab, tapi kita bisa gunakan karena kita anggap itu tepat. Untuk menggambarkan konsep tersebut. Jadi kalau demikian Pak Luki, apakah kita bisa gunakan istilah Tritunggal untuk membawa konsep itu? Iya, betul. Nah, kalau ada orang mengkritik mengatakan tidak bisa, tapi dia setujui bahwa Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, silakanlah cari satu istilah lain yang lebih cocok. Tetapi biasanya bukan bilang dia mau cari istilah lebih cocok. Dia hanya mau bilang Allah itu bukan 3 diri dan dalam kesatuan. Dia hanya nggak setuju deh itu. Tapi kalau dia bilang istilah ini nggak ada di Alkitab, silakan cari istilah yang lebih cocok untuk itu atau yang lebih ada di Alkitab kan. Nah, buat saya dan sepanjang 2000 tahun ini semenjak abad kedua sampai sekarang, orang-orang Kristen mau dia Protestan, dia Katolik, dia Anglikan, dia Ortodoks, setuju istilah ini sangat tepat. Memang tidak ada di Alkitab tapi sangat tepat. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan satu pemikiran gini, bahwa Allah kita itu unitas. Tetapi bukan sekedar hanya unitas. Bahwa Allah kita itu tri. Tapi bukan politeisme tri, Allah itu 3 Allah. Bukan juga Allah itu hanya satu diri dalam tadi unitas monoteistik. Dia monoteistik betul, tapi bukan sekedar itu. Dia ada 3 diri. Tapi 3 diri ini juga bukan 3 Allah ya, begitu. Dia ada di tengahnya. Kata apa yang cocok untuk itu? Puji Tuhan, Tertullian menciptakan satu istilah yang sangat bagus, triunitas. Allah kita itu
Tritunggal. Kalau ada orang merasa ndak enak pakai istilah itu, silahkan. Mungkin begitu ya. Mau ciptakan istilah lain, atau kalau enggak pakai saja istilah gini. Allah kita adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah ini bukan tiga di Allah, tapi tiga diri dalam satu kealahan. Allah kita ini satu, tapi bukan hanya satu diri. Dia satu esensi, tapi tiga kealahan. Tiga diri, satu kealahan, tiga diri. Kalau orang mau tanya, lantas untuk konsep kayak begitu, punya nggak sih istilah yang lebih agak bagus untuk menggambarkannya? Betul. Mau nggak mau kita mikir juga. Ya, Tritunggal bagus untuk menggambarkan itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya istilah itu, kata itu memang hanya untuk meng-convey, untuk membawa keluar konsep tersebut. Karena itulah kalau kita hanya bilang kita percaya Allah Tritunggal pun sebenarnya memang nggak cukup. Konsepnya itu jauh lebih besar daripada hanya istilah itu. Tapi istilah itu paling tidak sedikit banyak bisa menggambarkan bahwa dia bukan monoteisme, dia bukan triteisme. Dan kata itu sangat tepat. Tapi memang perlu digali lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan tri tapi unitas? Apa yang dimaksud dengan unitas tapi tri? Thank you Pak Andreas untuk penjelasannya. Nah, ya kita sudah ngomong sedikit tentang Allah Tritunggal. Sekali lagi masih banyak yang belum sempat kita mungkin bahas karena waktu yang sangat terbatas. Ya kita belum misalnya ngomongin soal 1331 bagaimana penjelasannya begitu ya. Apakah tiga ini Bapa, Anak, Roh Kudus sama dan segala macamnya, kita kan belum sempat karena waktu. Ini lain kali Pak. Atau ikut kuliah di STT Amanat Agung. Itu boleh juga itu. Itu biasa ada pelajaran doktrin Allah, akan bahas secara khusus mengenai Tritunggal. Dan kayaknya ketemu Pak Andreas lagi ya Pak. Iya. Nah, tapi Pak, at least saya kira ini juga harus kita bicarakan di tengah-tengah waktu kita yang terbatas ini Pak ya, terkait dengan Allah Tritunggal adalah begini Pak. Seberapa signifikan sih pemahaman dan iman kepada Allah Tritunggal bagi kekristenan dan ya tentu saja bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Saya kira pasti jawaban sederhananya pasti sangat signifikan begitu ya. Cuman bantu kami untuk memahami level signifikansinya kira-kira itu Pak. Signifikan Pak dalam arti karena Allah Tritunggal ini adalah Allah kita. Dalam arti itu saja tentu saja sangat-sangat signifikan. Betul Bahkan sekali. mungkin yang paling signifikan dalam hidup kita itu adalah Allah. Dan Allah kita itu kan Allah yang Tritunggal itu. Dan itu yang membedakan kita dengan yang lain kan Pak, dengan keyakinan lain ya Pak ya. Kita kan tidak bisa hanya sebut Allah secara generik, secara abstrak. Kita sebut Allah yang kita percayai di dalam nama Yesus Kristus itu adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang Pak, secara spesifik kalau kita sampai kepada pemahaman bahwa Allah itu harus kita pahami dalam ketritunggalannya, tentu punya signifikansi spesifiknya. Beberapa yang mungkin bisa menjadi catatan saya Pak Lucky. Misalnya pertama, ketika kita memahami Allah kita sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga diri di dalam satu kesatuan, kita sebenarnya sedang memberikan satu konsistensi di dalam kita memahami misalnya catatan Alkitab. Kalau kita tidak punya pemahaman Allah itu Tritunggal, kalau kita tidak percaya pada doktrin Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, maka kita tidak mungkin akan bisa memahami bagaimana Yesus boleh disebut sebagai Allah. Bagaimana Roh Kudus bisa juga disembah. Bagaimana Roh Kudus bisa dikatakan, engkau kalau berbohong kepada Roh Kudus, engkau bukan berbohong pada manusia, tapi kepada Allah. Menyamakan Roh Kudus dengan Allah. Itu kan penghujatan. Kalau Roh Kudus bukan Allah, kalau Yesus Kristus bukan Allah. Jadi catatan Alkitab ini bahkan untuk hal yang sangat basic. Yesus disebut juru selamat. Yesus menyelamatkan kita. Siapa dia bisa menyelamatkan kita? Dia manusia biasa? Tidak mungkin. Lebih rendah dari manusia? Lebih tidak mungkin lagi. Malaikat? Tidak mungkin malaikat bisa menyelamatkan sesama ciptaannya. Dia Allah. Tapi kalau kita tidak percaya pada Allah itu Tritunggal dan kita sebut dia Allah, cilaka kita ini berarti sekali lagi masuk ke apakah itu triteisme, politeisme, atau
penghujatan, begitu kan? Betul. Dan, Iya. jadi memberikan kita satu pemahaman yang konsisten mengenai catatan-catatan Alkitab itu. Ya, dengan doktrin Tritunggal, ketika kita baca Alkitab, baca khususnya kalau kita lihat Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa tidak heran gereja mula-mula menyembah Yesus. Tidak heran Yesus disebut sebagai Allah, Roh Kudus disebut sebagai Allah, Roh Kudus sebagai pengudus diri kita, Roh Kudus yang disebut mampu membawa kita untuk melalui Yesus Kristus bertemu dengan Bapa. Misalnya, kenapa? Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya ini satu hal yang sangat penting. Kepercayaan kita akan menjadi terpecah-pecah, lulu lantak. Sekali saja kalau kita sebut Yesus bukan Allah. Tapi sekali saja kita sebut Yesus adalah Allah, maka mau nggak mau kita harus sampai pada kesimpulan Allah Tritunggal, Pak. Allah Tritunggal itu. Betul. Itu salah satu signifikansi yang buat saya sangat-sangat penting. Hal lain, Pak Luki, kita sebagai orang Kristen setiap hari Minggu kita beribadah, setiap saat kita berdoa. Betul. Kita beribadah menyembah Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus tolong saya, Roh Kudus tolong saya. Apa yang bisa memberikan konsistensi terhadap doa dan ibadah kita kalau bukan pemahaman mengenai Allah kita adalah Allah Tritunggal? Bagaimana kita bisa angkat tangan berdoa, Roh Kudus tolong, Yesus tolong, Yesus selamatkan saya, dan sebagainya. Atau kita beribadah, kita mengatakan dalam nama Yesus kita dibawa bertemu dengan Bapa, Roh Kudus yang menolong kita untuk dipersekutukan dengan Bapa. Semua itu dalam ibadah kita itu bersifat trinitaris sekali. Kalau tidak ada landasan doktrin Tritunggalnya, Pak, betul-betul itu ibadah yang sedang penghujatan. Iya, betul. Jadi kita harus berpikir. Jadi bukan hanya mengawang-awang nih soal doktrin nih, tapi soal doa kita saja. Bapa kami yang di sorga. Oke. Kamu tutup dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dia? Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sangat dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat. Kalau kita nggak memahami itu, berarti apakah mungkin hanya ucapan kosong belaka? Betul. Atau kita sedang penghujatan? Kalau kita nggak terima bahwa itu adalah Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal. Jadi signifikansinya itu betul-betul kena kepada diri kita, Pak. Sebagai orang yang berdoa, orang yang menyembah. Betul. Iya. Itu sangat penting, sangat signifikan. Kalau masih ada waktu, saya ada beberapa poin lagi. Boleh, Pak. Kita diskusikan lagi mengenai hal ini. Saya sambil seruput kopi, Pak. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Karena memang ini menarik. Misalnya hal lain, Pak, kalau kita dalam kekristenan, kita sangat mementingkan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, segenap jiwa. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah itu adalah kasih dan sebagainya. Dan kita selalu mengatakan Allah itu adalah kasih. Begitu. Allah itu kasih. Saudara tentu tahu, ya Pak Luki tentu tahu ya bahwa yang namanya kasih itu adalah yang mengalir keluar dari diri kita untuk objek yang lain. Tidak ada yang namanya kasih itu mengasihi diri sendiri. Itu orang bilang narsis. Betul kan? Kasih itu mengalir keluar dari diri kita kepada objek yang lain. Selalu ada yang menerima. Selalu ada yang menerima. Dan orang yang menerima kemudian mengembalikan kasih. Dan terjadi aliran kasih yang sempurna itu. Allah disebut adalah kasih. Secara eternal, secara kekal, dia adalah kasih. Kasihnya bersifat eternal. Dan di dalam pemahaman teologis kita, Pak Luki, tidak mungkin kita bisa memahami apa yang disebut Allah adalah kasih kalau Allah itu bukan yang terdiri dari lebih dari satu diri. Kalau hanya satu diri, makanya tidak bisa disebut dia adalah Allah kasih. Dia mau ngasih siapa? Berarti dia butuhkan manusia, butuhkan ciptaan untuk dia menyalurkan kasih. Dengan kata lain, Allah itu butuh ciptaan. Betul, tidak sempurna, Pak. Tidak sempurna. Dia berarti punya kerinduan. Gitu. Tetapi Allah yang Tritunggal, tanpa ciptaan, tanpa manusia, kasih itu mengalir sempurna dalam diri Allah Tritunggal. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan terjadi aliran kasih, Roh Kudus mengasihi Bapa dan seterusnya seperti itu. Artinya kasih itu memang mengalir secara sempurna di dalam diri Allah Tritunggal. Dan kasih itulah yang kemudian mengalir keluar untuk kita. Sekarang mungkin kita gampang bicara mengatakan Allah mengasihi kita. Allah adalah kasih. Kasih itu sempurna dinyatakan kepada kita. Tapi kalau kita nggak punya doktrin Allah Tritunggal, kita bahkan tidak akan bisa paham apa yang disebut dengan Allah kasih.
Kecuali kita bilang, maaf ya, Allah itu narsistik, Iya, mencintai diri sendiri. Betul. Dan itu tidak pernah disebut sebagai kasih. Kasih itu selalu mengalir keluar untuk objek yang lain. Jadi sekali lagi itu sangat dekat. Karena vocabulary kasih itu istilah yang hampir semua orang Kristen bisa menyebutkan dan selalu merasakan dia mengalaminya. Betul. Dan orang pun juga mengidentikan kekristenan dengan agama kasih. Agama kasih. Betul. Dan kita selalu sebut kasih itu mengalir keluar dari hati Allah yang penuh dengan cinta kasih. Hati Allah yang penuh cinta kasih itu kasih yang sempurna bisa terjadi karena memang aliran kasih yang sempurna itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu terjadi dalam diri intra diri Allah itu sendiri yang kemudian mengalir keluar juga untuk manusia dan ciptaan lain. Pak Luki, sebenarnya itulah basic dari apa yang kemudian menjadi sesuatu harta karun dalam kekristenan. Apa yang disebut dengan komunitas. Komunitas. Karena kita menyadari Allah itu Tritunggal. Dan kemudian membuat kita juga menyadari ketika Allah berkarya keluar, dia mau mencerminkan Tritunggal itu di dalam kehidupan manusia. Apa yang menjadi pencerminannya misalnya adalah 3 diri yang berbeda, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi hidup dalam satu kesatuan cinta kasih. Dan dalam hal Allah, Tritunggal kita kasihnya sempurna. Ketika kasih itu mengalir kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, apa yang terbentuk dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus? Satu komunitas cinta kasih yang dibentuk oleh penyelamatan dalam diri Yesus Kristus oleh ikatan cinta kasih yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Kasih inilah yang membentuk kita menjadi komunitas. Jadi kekristenan tidak pernah mengajarkan engkau hidup sendiri itu pasti bermakna enggak. Kekristenan juga tidak mengajarkan banyak sendiri-sendiri tapi terpecah-pecah. Kekristenan mengajarkan kamu ada di dalam kebersatuan. Itu namanya komunitas. Komunitas itu yang diikat oleh cinta kasih. Sebenarnya itu pula kalau kita mau lebih mendalami Pak Luki, itu pula yang menjadi dasar pemahaman dari filsafat Kristen yang melihat bahwa dasariah dari realitas yang ada di dalam kehidupan kita atau realitas yang paling dasar, paling fundamental itu adalah pluralitas di dalam kesatuan. Kesatuan di dalam pluralitas. Gimana nih Pak? Gimana nih penjelasannya? Makanya misalnya begini, kita bisa menghargai orang yang berbeda dengan kita. Karena memang kita berbeda, plural. Tapi orang berbeda itu bukan objek kebencian dan kemarahan kita. Harus mengalir cinta kasih untuk orang yang berbeda gitu. Untuk dalam satu kesatuan. Manusia tidak hidup sendiri. Dia hidup bersama dengan orang lain. Kalau ditanya mengapa? Karena kita memang tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi realitas dasariah yaitu Allah Tritunggal itu sendiri itu adalah 3 di dalam kesatuan, 1 di dalam ketigaan. Itu yang menjadi paradigma dari realitas kehidupan kita. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar alasan sosiologis ya Pak, bahwa kita itu makhluk sosial, maka kemudian kita itu tidak bisa hidup sendirian, bukan cuma sekedar itu. Mengapa sosiologi bisa menemukan bahwa manusia itu makhluk sosial? Ini penting Pak. Nah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah seperti apa? Bukan Allah yang soliter, bukan Allah yang menyepi dan menepi sendirian, tapi Allah yang Tritunggal, 3 dalam kesatuan, 1 dalam ketigaan. Ini yang membuat manusia dalam basic yang paling dalam dirinya, paling intrinsik yang paling dalam sebagai gambar dan rupa Allah, manusia itu adalah manusia yang konektivitas, manusia yang berikat dengan orang lain, manusia yang butuh orang lain, yang disebut dengan tadi istilah Pak Luki tadi itu ya, manusia sebagai makhluk sosial, manusia yang ingin bersahabat, ingin berteman, ingin bersosial dengan orang lain, karena itu panggilan yang paling basic dalam diri kita. Karena itulah maka mengapa dalam diri kita ada satu kekosongan kalau kita tidak menemukan sahabat sejati. Yang mungkin orang kayak Agustinus, C.S. Lewis akan menyebutnya sebagai satu kekosongan yang memanggil kita untuk mencari Allah, untuk mencari sahabat. Itu yang disebut dengan longing, kerinduan. Karena kita memang tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita diciptakan untuk berkomunitas. Sosiologi, orang-orang yang di bidang ilmu sosial bisa melihat fenomenanya. Manusia
mencari kaula, manusia mencari klan, manusia mencari family, selalu ingin ada dalam satu perkumpulan. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan mengapa manusia punya basic yang seperti itu. Karena tadi Pak, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Iya. Itu signifikansinya Pak. Iya. Jadi sebenarnya dengan penjelasan Pak Andreas tadi, ini banyak sekali aspek-aspek yang sebenarnya tadi sudah disinggung begitu ya. Saya ingin mengatakan jadi sebenarnya kehidupan kita itu begitu dekat sekali dengan konsep Allah Tritunggal ini Pak ya, maksudnya ya, sehingga menurut saya ketika kita melihat ini semua dengan perspektif ini, makanya kemudian kita akan justru merasa kayaknya kalau kita menolak doktrin ini, ini bubar semua nih Pak. Bubar semua. Betul. Bubar semua. Betul. Tapi ketika kita menerima doktrin ini, bukan hanya sekedar ini menjadi sebuah bangunan yang solid. Praktek hidup itu bukan hanya sekedar menjadi sebuah bangunan yang solid, melainkan juga kita melihat kebermaknaan di balik semua yang kita lakukan kan Pak. Saya sangat setuju istilah itu Pak, kebermaknaan. Iya. Orang seringkali menerima sesuatu yang sudah ada, taken for granted. Tapi mereka tidak melihat kembali ke belakang, mengapa bisa seperti itu. Iya, betul. Ya, sekarang kita melihat mungkin manusia makhluk sosial, ada dasarnya. Karena manusia makhluk egois yang suka menghancurkan. Kita tahu, berarti itu nggak boleh kan? Yang egois menghancurkan. Kenapa? Karena kita basic tetap ingat, harusnya kita bersatu, saling mengasihi, saling mencintai. Sendiri, apalagi menghancurkan dan sebagainya, itu bukan kita. Thank you banget loh Pak Andreas. Sebenarnya sejujurnya saya tidak menduga bahwa obrolan tentang Allah Tritunggal ini bisa sampai mengasyikkan seperti ini. Tentu saya sudah memikirkan, wah ini kayaknya rumit ini ya, bagaimana kita ngobrolnya nanti. Tapi ternyata sangat mengasyikkan ya, dan saya bersyukur mengundang orang yang tepat begitu Pak ya. Sebelum Bapak tutup dalam doa, sure. Tentu saja sangat penting ini jangan sekedar hanya jadi obrolan. Allah itu memang layak untuk diobrolkan, layak untuk dipikirkan, layak untuk dibicarakan. Makanya ada teologi. Teologi artinya berpikir dan berbicara tentang Allah. Ya, teologi. Namun Allah bukan hanya sekedar untuk diobrolkan. Ya, saya sangat berharap orang-orang yang sudah memahami mengenai Allah kita adalah Allah Tritunggal punya satu ketakjuban lebih lagi, punya satu penyembahan yang lebih trinitaris lagi. Ya, mereka harus sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah mereka itu Allah orang-orang Kristen, Allah kita yang kita percaya itu Allah yang punya satu kekasan. Ya, yang harus kita pegang baik-baik. Enggak cukup kita hanya sebut Allah, tapi Allah kita itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tentu banyak orang juga yang masih merasa bahwa ini ajaran yang enggak benar, ajaran yang salah, seperti tadi kita singgung. Saya berharap dengan obrolan ini pun orang mulai terbuka. Ya, betul. Buka hati mereka. Ya, bicara tentang Allah memang jelas sulit. Jangankan bila bicara tentang Allah, bicara tentang ilmu lain, biologi, antropologi, itu pun sangat-sangat sulit. Lebih-lebih kalau bicara tentang Allah. Tapi yang sangat dituntut dari kita adalah buka hati dan pikiran kita untuk Allah. Kalau Allah menginginkan kita, memanggil kita, memperkenalkan dirinya kepada kita, kita harusnya terbuka. Hati kita, pikiran kita untuk betul-betul bertemu dengan Allah itu. Coba kita bayangkan para rasul orang-orang Yahudi yang sangat keras di dalam monoteismenya mereka. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mereka mulai ikut. Ada keraguan, ada pertanyaan. Tapi pada ujungnya apa yang terjadi? Mereka menyembah Tuhan Yesus. Kenapa? Hati mungkin awalnya keras, kepala mungkin keras, tapi ketika hati mulai terbuka, mereka melihat wahyu ilahi yang luar biasa itu. Dan pelan-pelan kepala, dalam arti semua pertanyaan kita itu pelan-pelan sedikit demi sedikit kita akan ketemu. Walaupun tidak akan tuntas. Betul. Allah itu tidak bisa dituntaskan untuk kita pahami. Tapi itulah yang membuat kita semakin wow, semakin kagum, semakin terpesona. Setuju. Keindahan itu tidak ada penjelasan finalnya. Keindahan itu selalu punya kemampuan untuk mewow kita. Mengapa orang tetap mencintai sunset walaupun sudah puluhan kali melihat sunset? Ada keindahan yang selalu mempesona kita. Allah tentu lebih dari sunset. Itulah ya Pak. Kita tidak bisa memahami tuntas dengan kata-kata. Kita akan selalu wow seperti itu. Tapi itulah keindahan kita mengikuti Allah. Thank you Pak Andreas sekali lagi. Sama-sama Pak Luki. Senang juga diskusi seperti ini. Bisa juga mengasah pikiran saya sendiri juga. Dan tentu saja siapapun yang ingin belajar lebih lanjut, bukan hanya sekedar mengikuti ngopi bareng kita Pak,
tapi ada STT Amanat Agung, tempat Pak Andreas Silakan. belajar, Ya, mau explore. hubungi kami di STT Amanat Agung, mau mendaftar untuk kuliah di STT Amanat Agung, kami akan terima dengan terbuka. Dan bahkan sebenarnya juga ada program-program yang baik ya Pak ya dari STT Amanat Agung yang terbuka buat siapapun yang ingin belajar tentang berbagai macam topik. Tanpa harus misalnya menjadi mahasiswa penuh waktu begitu kan Pak ya. Betul. Iya, jadi kami banyak sekali program seperti Emmaus Center, ada berbagai webinar, ada berbagai kuliah-kuliah umum yang memang menyasar orang-orang yang tidak ingin menjadi mahasiswa tapi ingin belajar. Tapi kami bahkan punya program gelar Magister Ministry untuk orang yang tidak harus menjadi hamba Tuhan full time. Orang awam yang ingin belajar dengan lebih serius, mendapat gelar dalam 2 tahun. Itu bisa ambil program itu, Magister Ministry. Yang serius, yang merasa terpanggil oleh Tuhan, ingin belajar teologi dengan serius, melayani Tuhan full time, itu bisa ambil sarjana teologi, magister teologi. Itu. Dan akan ketemu dengan Pak Andreas pastinya gitu ya. Sekali lagi thank you Pak Andreas. Kita tutup obrolan kita dengan doa, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang boleh kami obrolin bersama-sama. Kami percaya obrolan ini menjadi obrolan yang indah karena Tuhan Engkau sendiri yang berkarya di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang terus menolong kami supaya sedikit demi sedikit, hari demi hari, semakin kami rindu mengenal Tuhan, semakin Tuhan berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami. Dan setiap kali Tuhan Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami, tolonglah kami untuk semakin hari semakin kagum, semakin hari semakin rindu untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, semakin hari semakin rindu untuk mempersembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Andreas. Terima kasih Pak Lucky. Ya, Tuhan memberkati.